Transaksi properti merupakan hal yang diinginkan oleh setiap orang. Tapi tahukah kamu bahwa dalam bertransaksi properti memiliki banyak sekali risiko? Ada 97 risiko dalam transaksi jual beli properti. Berikut akan kita bahas mengenai jual beli properti dengan developer. Adapun risiko yang akan kita bahas antara lain pembangunan tidak sesuai set plan hingga BPSK sebagai lembaga penyelesaian masalah antara konsumen dan developer. Bagaimana upaya menghindari permasalahan developer seperti pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan setplan? Setplan sendiri adalah gambaran atau peta rencana peletakan bangunan sesuai dengan unsur yang ada di dalam penunjangnya. Bagi developer, setplan menjadi pedoman pengembangan atas lahan perumahan miliknya. Bagi konsumen, setplan menjadi informasi rencana pengembangan pemukiman tersebut. Adapun upaya yang dapat kita lakukan agar janji setplan dapat dipenuhi oleh developer. Yang pertama, kita dapat membeli perumahan dari developer dengan reputasi yang baik. Yang kedua, untuk dapat memastikan posisi rumah tersebut. Yang ketiga, kita dapat mencek langsung ke lokasi perumahan tersebut. Developer tidak membangun fasum dan fasos. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial. Selebihnya dibahas dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 1984, di mana disebutkan developer menyerahkan tanah matang ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah yang membangun fasum dan fasos. Jika pembangunan tidak sesuai dengan brosur, konsumen dapat menuntut dan developer dianggap wan prestasi. Dalam pengadaan fasilitas sosial, tahapan dalam pembangunannya sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua, tahap pembangunan, yang ketiga, tahap penyerahan, yang keempat, tahap pengelolaan dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah, bolehkah pengembang tidak mengantongi IMB induk? Jawabannya tidak boleh, karena berdasarkan pasal 44 UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung menjelaskan bahwa setiap pemilik dan atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi akan dikenakan sanksi administratif dan juga sanksi pidana sesuai pasal 45 Ju pasal 46. Adapun sanksi administratifnya diantaranya peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, hingga perintah pembongkaran. Kemudian untuk sanksi pidananya terdiri dari pidana penjara paling lama 3 tahun hingga 5 tahun dan atau denda paling banyak 10% hingga 20% dari nilai bangunannya. Kemudian kerugian yang ditimbulkan jika developer tidak punya IMB induk antara lain kerugian material karena biaya IMB tetap ditanggungkan kepada konsumen, serta rumah dapat dibongkar sewaktu-waktu karena dianggap sebagai bangunan liar. Resiko berikutnya adalah adakah jaminan pengembang atas perawatan unit rumah. Setelah terjadi transaksi jual beli dan terima kunci, terdapat jaminan masa pemeliharaan, di mana sudah diatur dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 1995 yang menjelaskan bahwa masa jaminan ini biasanya 100 hari sejak serah terima, yang mana segala perbaikannya tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, apabila pada kenyataannya developer tidak melakukan kewajibannya, developer tersebut dapat dikatakan wan prestasi dan dapat dituntut oleh konsumen secara hukum. Kita akan menjelaskan mengenai kualitas bangunan tidak seindah ekspektasi. Bagaimana sih antisipasinya? Yang pertama, kita dapat meminta rincian kepada developer untuk segala aspek, baik bahan maupun proses pengerjaannya. Yang kedua, sebagai konsumen, kita sah untuk membatalkan perjanjian transaksi apabila tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 dan dituangkan pada Kode Etik Sabta Brata. Nah, kemudian ini adalah contoh nyatanya, yaitu ekspektasinya menggunakan granit agar rapi seperti ini, namun realitanya seperti ini, tidak rapi, karena tidak dijelaskan secara detail terkait bahan maupun proses pengerjaannya. Selanjutnya,
Yaitu menunggu pemecahan sertifikat seperti menunggu pesanan online salah alamat. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya yaitu tanah perumahan umumnya dimiliki oleh banyak pemilik dengan status yang beragam. Kedua, sertifikat induk harus dipisahkan menjadi sertifikat atas nama konsumen. Yang ketiga, terdapat masalah yang dapat menyebabkan penundaan dalam pemecahan sertifikat meskipun peraturan sudah ditetapkan. Yang keempat, konsumen yang mendapatkan kredit perumahan akan menerima sertifikat dengan status hak guna bangunan dari bank. Terakhir, sertifikat milik tersebut, konsumen harus mengajukan permohonan ke BPN. Bagaimana cara meningkatkan SHGB menjadi SHM? Terdapat 3 langkah utama. Yang pertama, persiapan dokumen. Kedua, proses pengajuan, dan yang terakhir biaya peningkatan status, di mana masing-masing langkah ini terdapat requirement atau persyaratannya masing-masing. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria atau Gebala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1988. Nah, resiko selanjutnya adalah resiko overcredit. Jadi, overcredit itu adalah pemindah tanganan kredit dari debitur lama ke debitur baru. Skemanya seperti ini. Di sini ada penjual sebagai debitur lama, lalu ada pembeli sebagai debitur baru. Penjual menjual rumahnya yang memiliki kredit sisa 5 tahun. Pembeli kemudian akan membayar harga beli rumah sesuai persetujuan dan juga menerima alih kewajiban pembayaran kredit rumah untuk 5 tahun ke depan. Nah, penerimaan alih kewajiban ini yang disebut dengan overcredit. Apabila tidak terjadi penerimaan alih kewajiban atau pembeli membayar harga beli plus pelunasan kredit, maka tidak terjadi overcredit. Selanjutnya, opsi dari overcredit memiliki 3 opsi. Yang pertama ada melalui bank. Bank merupakan proses yang paling secure karena melalui pihak kreditur bank langsung. Yang kedua ada melalui notaris yang juga salah satu opsi yang paling secure karena memiliki legal yang kuat. Dan yang terakhir adalah proses yang paling tidak secure tapi paling murah. Karena opsi ini tidak melibatkan bank ataupun notaris, jadi tidak secure tapi paling murah karena tidak memiliki charge di antara ketiganya. 2, 1. Oke, developer pilot, bagaimanakah nasib para konsumen? Nah, sebelumnya, kepailitan sendiri sudah dijelaskan definisinya dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, hal ini bisa terjadi karena developer nakal seringkali menggunakan alasan kepailitan untuk menghindari tanggung jawabnya kepada para konsumen. Nah, konsumen sendiri mereka belum memiliki hak kepemilikan terhadap perumahan karena baru melakukan transaksi PPJB. Nah, nasib konsumen sendiri mereka belum memiliki kepemilikan atas perumahan tersebut karena baru saja melaksanakan transaksi PPJB sehingga transaksinya dianggap batal secara hukum karena asetnya nanti akan dilelang. Nah, langkah konsumen untuk mendapatkan uangnya kembali adalah dengan mendaftarkan diri sebagai kreditur konkuren dengan menyerahkan bukti piutangnya kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan untuk kemudian hari mendapatkan piutangnya kembali setelah adanya pelelangan aset developer yang mengalami kepailitan tersebut. Selanjutnya, bolehkah developer menjual kafling tanah tanpa bangunan? Di sini saya membaginya menjadi do's and don'ts, namun kita bakal berfokus di bagian don'ts-nya. Jadi, badan usaha di bidang pembangunan, perumahan yang membangun lingkungan siap bangun, dilarang menjual kafling tanah tanpa rumah. Kafling tanah matang merupakan sebidang tanah yang telah disiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan untuk membangun bangunan. Bagi developer yang melarang, sanksi bagi pelanggarnya adalah sanksi pidana selama-lamanya 10 tahun dan atau setinggi-tingginya denda 100 juta. Resiko selanjutnya adalah resiko bahwa ukuran kafling itu tidak sesuai dengan yang ada di sertifikat. Pernah nggak sih kalian dengar berita seperti ini bahwa luas tanah itu berbeda dengan yang ada di akta jual beli ataupun realisasi lapangannya? Nah, cara menghindari agar kita tidak terjadi hal seperti ini adalah yang pertama, pastikan bahwa hasil pengukuran developer itu sesuai dengan yang tertera pada denah milik kantor pertanahan. Lalu yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa ukuran kafling resmi yang terdapat dalam site plan itu tercantum dalam PPJB
JB, dan juga AJB. Lalu yang ketiga, tambahkan klausal sanksi bagi developer pada surat perjanjian apabila pada saat serah terima ukuran kafling yang diterima itu tidak sesuai. Lalu yang keempat, lakukan transaksi di depan notaris atau PPAT. Dan yang terakhir, kita dapat membeli rumah dengan KPR di bank yang kredibel. BPSK sebagai lembaga penyelesaian masalah antara konsumen dengan developer. Hal ini dikarenakan BPSK merupakan suatu lembaga pengadilan konsumen yang berkedudukan di daerah tingkat 2 kabupaten kota di seluruh Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, dalam hal ini BPSK mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen, kebenaran laporan, dan pernyataan dari sengketa-sengketa yang ada. Nah, yang menjadi tugas utama BPSK adalah menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan umum dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Berikutnya, dalam menjalankan kewenangannya, BPSK membentuk majelis yang setidaknya beranggotakan 3 orang. Terdiri dari seorang ketua, terdiri seorang wakil ketua, terdiri dari seorang anggota yang mewakili semua komponen yang ada. Kemudian secara prosedur putusan BPSK mempunyai kewajiban untuk mengajukan putusan dalam jangka waktu paling lambat 21 hari kerja setelah gugatan diterima. Dan dalam jangka waktu 7 hari menerima usulan atas keberatan ke pengadilan negeri. Nah, apabila dalam jangka waktu 14 hari kerja tidak menerima usulan atas keberatan, maka kedua belah pihak yang bersengketa akan dianggap menerima keputusan dari BPSK. Kemudian apabila ada kasus keberatan atas putusan BPSK, maka pengadilan negeri mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan putusan dalam jangka waktu paling lambat selama 20 hari kerja. Kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan kemudian Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan putusan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah menerima permohonan kasasi. Nah, setelah mendengar beberapa risiko transaksi jual beli properti, kalian mau beli kapan?